berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Rehan dipersilakan. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Sekarang Bapak akan mengecek tentang kesiapan belajar kalian. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Bagus sekali. Kalau sudah siap. Sekarang Bapak ingin melihat kerapiannya. Coba lihat bajunya rapi belum? Sekarang lihat di laci meja kalian. Apakah masih ada sampah? Ya. Bagus kalau tidak ada sampah. Sekarang untuk memupuk rasa nasionalisme kita, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baiklah. Kemarin kita telah mempelajari tentang apa? Ya, perkembangbiakan tumbuhan. Yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ya. Dan yang akan kita pelajari sekarang itu yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif.
Baik, ini yang akan kita pelajari di kelas 6, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ke-1. Sekarang kalian lihat dan amati video yang akan Bapak tayangkan. Apa yang kalian dapat ambil pelajaran dari video tadi? Ayam menjadi banyak. Yang lainnya? Ayam bertelur. Berarti dari video tadi kita dapat melihat ayam berkembang biak menjadi banyak. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, menentukan kalimat utama. Yang kedua,
Yang pertama itu kita mengamati. Yang kedua diskusi. Yang ketiga tanya jawab. Yang keempat evaluasi. Jadi ini yang akan kita lakukan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu mengamati, yang kedua itu diskusi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah evaluasi. Baik, sekarang seperti yang telah Bapak sampaikan kemarin, kita akan belajar secara berkelompok. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan yang telah kita sepakati kemarin. Silakan. Sekarang Bapak akan membagikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. LKPD ini terdiri dari dua LKPD, yaitu LKPD 1 dan LKPD 2. Itu yang akan kalian kerjakan. Bagaimana cara kalian mengerjakannya? Nanti kalian mengisi di lembar kerja peserta didik ini dengan nama kelompok kalian terlebih dahulu. Sudah itu kalian membaca apa-apa saja yang menjadi pertanyaan di dalam LKPD ini. Bagaimana cara menjawabnya? Kalian menjawabnya dengan cara berdiskusi, saling bertukar pikiran bagaimana cara menjawab apa-apa pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Bisa dipahami ini? Bisa. Alhamdulillah, sudah bisa dipahami. Baik, Bapak akan membagikannya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan yang terakhir untuk kelompok 3. Sekarang kalian lihat dan amati video yang akan Bapak putar untuk kalian mengerjakan LKPD. Assalamualaikum, halo adik-adik, kita jumpa lagi dengan Kak Evi. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang cara menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Kita cari tahu dulu ya, kalimat utama. Kira-kira kalimat utama itu apa ya? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar utama mengembangkan paragraf. Ciri-ciri kalimat utama: 1. Bersifat umum dan bisa dikembangkan lagi secara rinci. 2. Kalimat utama berada di awal paragraf dan akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Untuk tingkat SD, biasanya kalimat utama berada di awal paragraf. Nah, sekarang adalah ide pokok. Apa ya ide pokok itu? Ide pokok adalah pokok pikiran yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Ciri-ciri ide pokok: yang pertama, ide pokok berada di dalam kalimat utama. Yang kedua, ide pokok merupakan gagasan pokok dari kalimat utama. Cara menentukan kalimat utama dan ide pokok: yang pertama, baca paragraf sampai selesai. Kedua,
Tentukan kalimat utama sesuai ciri-ciri yang telah kita pelajari tadi. Yang ketiga, gagasan utama dari kalimat utama tersebut adalah ide pokok. Nah, sekarang contohnya adalah jantung merupakan organ tubuh yang sangat penting. Jantung bekerja selama 24 jam untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga kesehatan jantung. Salah satu caranya adalah tidak merokok. Kalimat dari paragraf di atas yang bersifat umum dan bisa dikembangkan lagi secara rinci adalah kalimat pertama. Jadi, kalimat utama paragraf di atas adalah jantung merupakan organ tubuh yang sangat penting. Nah, dari kalimat utama tersebut, maka ide pokok paragrafnya adalah jantung adalah organ penting. Demikian cara menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Sekarang kalian kerjakan LKPD 1. Lihat cara pengerjaannya. Sudah ada, Bapak buat di situ cara pengerjaannya. Sekarang silakan kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD 1 itu. Silakan berdiskusi bersama temannya, satu kelompok.
Coba dilihat lagi pertanyaannya, diskusikan lagi bersama kelompoknya. Mana yang dimaksud dengan ide pokok, mana yang dimaksud dengan kalimat utama yang ada di dalam soal tersebut. Yuk, diskusikan lagi bersama-samanya. Nah, diskusikan. Sebutkan lagi jawabannya.
LKPD 1-nya dan siapkan LKPD 2-nya. Dan sekarang kalian lihat video yang akan Bapak tanyakan ini. Nah, tolong diamati. Diamati dulu videonya. Nah. Lihat videonya. Jadi tadi kalian sudah melihat berbagai macam hewan. Apa-apa saja hewan yang ada di video tadi?
setelah kita menyaksikan video bahwa terdapat berbagai macam hewan. Ya. Sekarang kalian lihat di LKPD 2 itu, di situ sudah Bapak siapkan soal yang harus kalian jawab. Ya, tuliskan dulu seperti LKPD 1 tadi, tuliskan dulu nama kelompok kalian. Setelah itu kalian isi sesuai dengan petunjuk yang telah Bapak buatkan di LKPD kalian itu. Ya? Ya, di situ. Ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya untuk mengisi LKPD 2.
Sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan melaksanakan presentasi. Dimulai dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD 1 dan LKPD 2. Untuk perwakilan kelompok 1, Bapak persilakan ke depan. Kelompok yang lain dengarkan ya, dan kasih tanggapan, masukan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Rezi, Rai, dan Ali. Kalimat pertama, teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Adanya mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi sangat penting. Ide pokok, teknologi sangat penting bagi masyarakat. Kalimat utama, terbukti anak-anak usia sekolah dasar sudah banyak yang mampu mengoperasikan komputer. Sayangnya mata pelajaran ini dianggap tidak penting. Ide pokok, mata pelajaran dianggap tidak penting oleh orang tua murid. LKPD kedua, cara pengembangbiakan dan ciri-cirinya. Kelinci dengan cara beranak, ciri-cirinya melompat-lompat. Elang bertelur, ciri-cirinya terbang. Ikan hiu melahirkan dan bertelur, ciri-cirinya menenang, tidak mempunyai daun telinga. Kura-kura bertelur, lambat, tidak mempunyai daun telinga. Kuda melahirkan, mempunyai daun telinga. Ular melahirkan dan bertelur, tidak mempunyai daun telinga. Siput bertelur, tidak mempunyai daun telinga. Gajah melahirkan, mempunyai daun telinga. Ikan bertelur, tidak mempunyai daun telinga. Kambing beranak, mempunyai daun telinga. Dengan orang berdasarkan pengembangbiakan. Rusa, buaya bertelur, bebek bertelur, burung unta bertelur, siput bertelur. Melahirkan rusa, harimau, kelinci, kuda, dan gajah. Bertelur dan melahirkan ular, ikan pari, dan ikan hiu. Ya. Sekarang kalian kasih tanggapan untuk kelompok 1. Ayo kelompok 2 dan kelompok 3. Apakah ada tanggapan? Tidak ada.
Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Sekarang kelompok 2. Silakan maju perwakilannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 2 terdiri dari saya, Raihan, Farel, Viviana, Kanja. Kalimat pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Kita di sekolah sangat membantu masyarakat. Teknologi sangat membantu untuk masyarakat. Anak usia di sekolah dasar sudah banyak yang mampu mengoperasi kelinci melahirkan dalam bertelur. Hiu bertelur dan melahirkan. Tidak mempunyai beternak. Kura-kura bertelur sudah melahirkan. Ulat bertelur dan melahirkan. Siput bertelur tidak mempunyai daun telinga. Gajah melahirkan. Ikan bertelur. Kambing melahirkan. Melakukan hewan berdasarkan persampingannya. Bertelur bebek, buaya, burung muka, siput. Melahirkan gajah, rusa, kelinci, mudah kenal. Bertelur dan melahirkan hiu, tempat. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3, ada yang memberi tanggapan untuk kelompok 2? Betul? Tidak ada. Kelompok 3? Cukup. Nah, tepuk tangan untuk Rehan. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 3. Kepada perwakilan kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Laras, Nabila, Ima, Safka.
Ya. Sekarang untuk kelompok 1 dan kelompok 2, ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Tidak ada. Tidak ada juga. Beri tepuk tangan teman kita. Baik. Bapak berterima kasih kepada kalian kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang telah berani maju ke depan untuk mempresentasikan tentang tugas LKPD 1 dan LKPD 2. Ya. Jadi Bapak lihat tadi dari kelompok 1 sudah mantap LKPD 1 dan LKPD 2-nya. Untuk kelompok 2 di LKPD 2-nya itu tidak disebutkan ciri-cirinya. Dan untuk kelompok 3 juga seperti itu, ya. Hewannya disebutkan bertelur dan juga melahirkan, tapi tidak disebutkan ciri-cirinya. Bisa dipahami ini? Bisa. Ya, baik. Sekarang untuk menyemangat kita pada pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu, ya. Itu LKPD-nya simpan di dalam mesin. Nah, ya. Siap? Siap. Tepuk semangat. Anak-anak, apa yang telah kita pelajari tadi? Kita ada mempelajari tentang yang pertama itu kalimat utama. Yang kedua, ide pokok. Yang ketiga, ya, perkembangbiakan hewan. Sekarang kalian lihat, ya, di depan itu ingat ya, kalimat utama adalah kalimat yang berisi penggalan cerita atau intisari, paragraf membuat keseluruhan isi. Kalimat utama sebuah paragraf biasanya hanya terdiri dari satu kalimat. Itu adalah kalimat utama. Apa itu ide pokok? Nah, bisa kalian lihat. Ide pokok adalah inti utama atau inti permasalahan yang terdapat dalam bacaan. Ide pokok juga dikenal sebagai gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Itu yang tadi kita pelajari tentang kalimat utama dan juga ide pokok. Nah, sekarang kita akan membahas ini. Tadi kita mempelajari tentang hewan, kan? Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu terdiri dari 3. Kalau dia ovipar, berarti dia itu bertelur, disebut ovipar. Ya. Kalau dia vivipar, dia melahirkan. Kalau dia ovovivipar, dia itu bertelur sekaligus melahirkan. Nah, kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, ovipar tidak memiliki daun telinga. Itu ciri-cirinya ovipar. Tidak memiliki kelenjar susu. Tidak menyusui. Induk mengerami telurnya hingga menetas. Telur berada di luar tubuh induknya. Berarti tadi ovipar. Ovipar apa? Bertelur. Itu disebut ovipar. Vivipar memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya. Menutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Ya. Yang terakhir yaitu ovovivipar, bertelur sekaligus melahirkan, menghasilkan telur yang dipelihara di dalam tubuh sampai menetas. Janin mendapatkan makanan dari cadangan makanan di dalam telur, melahirkan janin yang menetas di dalam tubuh induknya. Ya, bisa dimengerti ini? Bisa. Ada yang ingin
ditanyakan? Ya. Sekarang kalian lihat ini. Nah, ya. Kita lihat. Amati. Nah, duduk. Hai, kembali lagi di ruang belajar channel. Sobat pelajar, tahu nggak? Di dunia ini banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Bagi makhluk hidup, hewan mengalami perkembangan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup berkembang biak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Setelah mengetahui ketiga macam pengelompokan hewan ini, sobat pelajar harus bisa membedakan mana jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Coba deh kerjakan soal berikut ini. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Ide pokok. Apa lagi? Kalimat utama. Apa lagi? Ya. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pelajaran ini? Senang. Ya. Bersemangat. Supaya kita bersemangat, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Sekarang Bapak ingin mengadakan evaluasi untuk menguji sampai di mana pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya? Bisa pahami ini? Ini masing-masing secara mandiri evaluasinya, tidak berkelompok. Sama seperti mengerjakan soal ulangan, tidak boleh mencontek. Ya? Bisa dipahami ini? Terima kasih. Baik, Bapak akan membagikan soalnya. Bapak harapkan kalian mengisinya dengan sungguh-sungguh. Di sini kalian tulis namanya, tulis mata pelajarannya, tulis juga hari dan waktunya, ya.
kalian jangan lupa nama kalian. Jangan lupa tulis namanya, tanggal. Lihat petunjuk pengerjaannya ya. Lihat petunjuk pengerjaannya.
Sekarang kumpulkan pekerjaan kalian. Baiklah, setelah Bapak lihat dan Bapak koreksi pekerjaan kalian, rata-rata sudah bagus nilainya. Cuma ini untuk Rezi, mana Rezi? Rezi mana? Rezi, masih ada berapa yang belum tepat jawabannya ya? Untuk Rapka sudah bagus. Rapka sudah memahami apa yang telah disampaikan tadi, ya? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Karena apa senang? Karena sudah belajar dan bermain. Ya, ini kan sudah belajar ya. Baik. Untuk selanjutnya, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini sebagai umat yang beragama, meminta kerinduan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Tetapi sebelum berdoa, Bapak akan sampaikan bahwa besok kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa seperti biasa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Istain, ya.